Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Resti Afisa dengan nomor induk mahasiswa 42500133375. Hari ini saya mengambil video PPG praktik mengajar di UPTD SMP Negeri 23 Kota Tangerang Selatan kelas 9 fase D dengan metode pembelajaran problem based learning dengan materi penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk peduli kepada sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa mencintai masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hafika, Azriel, Raya, Abil, Rizwan, Dinda, Sila, Laras, Bian, oke, Ica. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu kesiapan kalian. Sudah siap belum untuk pembelajaran hari ini? Coba kalau memang sudah siap, apa sudah dicek kerapihan bajunya? Bajunya yang dasinya masih kelihatan, rambutnya yang masih kelihatan. Ya, yang perempuan, yang laki-laki dirapihkan. Sudah rapi? Sudah, alhamdulillah. Oke, tandanya kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah kamu mencontohkan angka tapi melalui jari ya. Yang pertama, jari 1, angka 1, 1. Angka 2, 2. 3, 3. Angka 4, 4. Angka 5, 5. Oke, sekarang coba berdiri semuanya. Nah, silakan berdiri semuanya. Kita praktek angkanya lewat badan kalian ya. Coba dipraktekkan melalui badan. Angka 1, 1. 2, 2. Oke, 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. Oke, duduk. Tepuk tangan buat semuanya. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belum, awalnya belum kompak. Ulang, apa kabarnya semua? Alhamdulillah
Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Semangatnya luar biasa hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran baru, Ibu mau tanya, pekan yang sebelumnya materi kita kemarin materinya tentang apa ya judulnya ya? Etika pergaulan dan komunikasi Islam ya. Coba etika bergaul dengan siapa aja sih? Yang pertama dengan orang yang lebih tua, lebih muda. Oke, lebih tua, lebih muda, terus dengan teman sebaya yang seumuran, sama yang lawan jenis. Coba Bu Risti mau tanya, siapa yang masih ingat bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis? Siapa yang bisa? Oke, Aurel. Tidak boleh berdua di tempat sepi, tidak boleh bercanda berlebihan, menutup aurat bagi yang perempuan dan menjaga pandangan. Menutup aurat. Oke, yang pertama tidak boleh berdua-duaan ya. Yang perempuan laki-laki nggak boleh berdua-duaan. Terus juga nggak boleh tempat sepi berduaan doang. Terus juga yang ketiga, yang perempuan harusnya apa? Menutup auratnya. Pakaiannya jangan terbuka. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang menyembelih hewan kurban sebagai bentuk peduli kepada sesama. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira banyak gak yang sering ngelihat prosesi kurban di sekitar rumahnya? Siapa aja yang suka ngelihat? Semuanya suka ngelihat. Kalau ada kurban, kamu menghindar apa ngeliatin? Ngeliatin. Sedih gak? Sedih. Nah, coba Bu Risi mau minta nih, ada yang bisa menjawab gak pertanyaan yang pertama? Pernahkah kalian melihat penyembelihan hewan? Penyembelihan hewan, kemudian apa yang kalian rasakan saat menyaksikan penyembelihan hewan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Hafika, silahkan. Ya pernah, saat melihat penyembelihan hewan kurban, saya merasa sedih tapi juga senang. Karena itu tanda kepatuhan kepada Allah dan berbagi dengan sesama. Oke, terima kasih Hafika untuk jawabannya. Tepuk tangan buat Hafika. Pertanyaan pemantik ini ada tujuan pembelajaran yang mesti kalian capai. Yang pertama, menganalisis ketentuan syariat penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, mengevaluasi permasalahan praktik penyembelihan, mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini ada profil pelajar rahmatan lil alamin yang perlu dituju. Yang pertama, kasih sayang dan peduli. Contohnya yang pertama, dalam memahami hikmah berbagi daging kurban kepada yang membutuhkan. Yang kedua, menunjukkan empati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, Bu Risti mau menjelaskan PowerPoint mengenai penyembelihan hewan. Ya, siapa yang suka ngelihat ada bapaknya atau siapapun sekitar rumah yang pernah menyembelih hewan? Ada? Nah, itu biasanya kamu pernah nggak praktek sendiri? Enggak. Nanti kalau udah paham prakteknya, berarti boleh nggak menyembelih? Boleh. Apa aja hewan yang boleh disembelih? Ayam, kambing, sapi, domba, unta. Terus bebek boleh kan, penyembelihan hewan, belum kurban ya. Menyembelih hewan apa? Bebek gitu kan. Penyembelihan ini ternyata ada prosesnya, proses memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan menggunakan alat yang tajam, sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, jadi dalam penyembelihan diutamakan memutus 3 saluran ini, saluran pernafasan, saluran makanan, dan saluran dan urat nadinya. Ya, Bu Risi contoh bahwa binatang ini ya, binatang apa nih? Domba ya, domba. Kalau pengen menyembelih berarti harus mutus yang ada di lehernya itu. Bagian saluran kita makan tenggorokan kan, berarti bagian depan dong. Berarti yang harus sembelih bagian depan. Memutus apa? Saluran makanan, pernafasan, sama urat nadi. Kalau sudah diputus, boleh gak sampai kepalanya buntung? Sampai putus semuanya boleh gak? Enggak. Jadi menyisakan ya. Jadi hanya sedikit. Kalau sudah putus saluran yang 3 tadi, insya Allah hewannya bisa langsung mati gitu. Jadi nggak menyiksa. Dan kalau misalnya kepalanya putus, malah makanan yang harusnya dimakan jadi nggak halal gitu ya. Lanjut.
dalam surat Al-An'am ayat 121 dalil Al-Quran tentang penyembelihan hewan, yang artinya janganlah kamu makan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar sesuatu kefasikan. Sungguh setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. Tuh, jadi kalau mau menyembelih hewan apapun, misal ayam, bebek atau apapun ya, ingetin orang tuanya, Pak, Kong, jangan lupa ya nyebut nama Allah, Bismillah. Makanya bahkan ada orang yang dia itu lebih percaya buat nyembeli ayam sendiri daripada beli di toko gitu, karena dia masih ragu, ini yang nyembelih nyebut Bismillah gak ya, dengan nyebut nama Allah gak ya gitu. Ada yang sampai segitu khawatirnya gitu, ragu-ragu. Lanjut, ketentuan penyembelihan hewan. Syaratnya orang yang nyembelihnya harus beragama Islam. Ya, makanya bahkan ada orang yang dia itu lebih percaya buat nyembeli ayam sendiri daripada beli di toko gitu, karena dia masih ragu, ini yang nyembelih nyebut Bismillah gak ya, dengan nyebut nama Allah gak ya gitu. Ada yang sampai segitu khawatirnya gitu, ragu-ragu. Yang kedua, dia harus berakal, ya, nggak boleh orang gila nyembeli. Yang ketiga, balik, makanya nggak boleh anak kecil menyembeli. Dan yang keempat, menyebut nama Allah. Yang syarat hewannya masih dalam keadaan hidup, ya. Tata cara menyembelih hewan kurban pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan. Ya, diasah dulu ya pisaunya ya. Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan melakukan ihsan dan segala macam apabila kalian Tuh, dicek dulu pisaunya sudah betul belum. maka secara ihsan tidak kalian mempertajam pisau dan menggunakan sembelih. Riwayat 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Untuk yang berikutnya, yaitu Bu Risti akan memberikan kalian tugas diskusi kasus ya, kasus masalah, solusi yang terjadi di masyarakat. Bu Risti akan kasih LKPD dan kalian diskusikan dengan teman. Silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 silakan mengerjakan kasus yang pertama tentang menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Yang kedua, mengerjakan studi kasus 2 yaitu penyembelihan kurban saat masa pandemi. Yang ketiga, mengerjakan kasus hewan yang cacat dijadikan kurban. Dan yang keempat, penyembelihan hewan dengan alat yang tumpul. Ya, silakan didiskusikan. Oke, silakan kelompok pertama boleh maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, hukum membaca basmalah saat menyembelih hewan adalah wajib karena itu perintah dari Allah. Dalam kasus Pak Ahmad, jika beliau lupa membaca basmalah, daging kambingnya masih halal dimakan karena lupa tidak termasuk sengaja meninggalkan perintah. Tapi kalau sengaja tidak membaca, maka dagingnya menjadi tidak halal. Yang ketiga, hikmah membaca basmalah adalah supaya penyembelihan dilakukan atas nama Allah, bukan selainnya. Tujuannya agar kita ingat bahwa semua rezeki, termasuk daging hewan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari kelompok lain ada yang bisa memberikan tanggapan? Boleh Karin, kelompok 1, kelompok 2.
Menurut kami, jawaban kelompok satu sudah benar, tapi sebaiknya meskipun lupa, kita tetap berhati-hati dan membiasakan membaca basmalah sebelum menyembelih, supaya tidak terulang lagi. Dengan membaca basmalah, kita juga menunjukkan rasa syukur dan menghormati hewan yang akan kita sembelih. Oke, terima kasih. Ditutup kelompok pertama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya semua. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Masyarakat sebaiknya tetap melaksanakan kurban, tapi dengan cara tertib dan mengikuti aturan pemerintah. Misalnya penyembelihan dilakukan oleh panitia saja dan warga tidak boleh berkerumun di lokasi. Penting mematuhi aturan kesehatan supaya tidak menularkan penyakit dan menjaga keselamatan bersama. Hikmah adalah kita belajar disiplin, sabar, dan peduli terhadap kesehatan serta keselamatan orang lain. Oke, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang bisa memberikan tanggapan kelompok 2? Boleh Rizwan. Kelompok 3. Kami setuju dengan jawaban kelompok 2. Menurut kami, berkurban di masa pandemi memang harus mengikuti aturan supaya semua aman. Walau tidak bisa ramai-ramai seperti biasanya, yang penting niat dan ibadahnya tetap diterima oleh Allah. Ini juga mengajarkan kita bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Oke, terima kasih Rizwan. Ditutup dulu kelompok 2, boleh? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Lanjut. Kelompok 3 silakan maju untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hewan kurban harus bebas dari cacat karena itu adalah tanda kita memberikan hewan terbaik untuk Allah. Kalau cacat di telinganya kambingnya ringan, misalnya cuma sobek sedikit, masih boleh dikurbankan. Tapi kalau telinganya rusak parah atau hilang, tidak sah jadi hewan kurban. Keluarga Fikri sebaiknya melihat dulu tingkat cacat kambingnya. Kalau masih ringan bisa dilanjutkan kurban. Tapi kalau parah sebaiknya diganti dengan kambing lain yang lebih bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak kelompok lain, barangkali ada yang mau beri tanggapan dari kelompok 3? Boleh, Hafika? Menurut kami, jawaban kelompok 3 sudah bagus. Tapi kalau keluarga Fikri benar-benar tidak punya uang lagi untuk beli kambing lain, sebaiknya tetap berkurban dengan kambing itu saja. Karena niatnya sudah baik dan Allah melihat keikhlasan. Bukan hanya bentuk hewannya, namun kalau bisa tetap lebih baik mencari hewan yang tidak cacat supaya lebih sempurna ibadahnya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut kelompok 3, 2 ya? 3 ya benar. Kelompok terakhir 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, penting menggunakan alat yang tajam karena agar hewan cepat mati dan tidak kesakitan. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk menajamkan pisau supaya tidak menyiksa hewan saat disembelih. Kedua, kalau alatnya tumpul, hewan akan kesakitan dan proses penyembelihan jadi lama. Itu bisa membuat hewan stres dan tidak sesuai dengan adab menyembelih dalam Islam. Yang ketiga, panitia kurban seharusnya menyiapkan alat yang tajam sebelum menyembelih dan memastikan orang yang menyembelih sudah berpengalaman
Dengan begitu, proses kurban bisa berjalan dengan cepat, baik, dan sesuai syariat. Oke, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang beri tanggapan? Kelompok ini, ya Pak Dinda. Oke, Dinda, sampaikan. Kami setuju dengan jawaban kelompok. Kalau pisaunya tumpul, kasihan hewannya karena jadi tersiksa. Sebaiknya panitia selalu mengecek alat sebelum digunakan, supaya penyembelihan berjalan lancar dan hewan tidak menderita. Ini juga menunjukkan bahwa kita punya rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Oke, sudah? Ya, silakan ditutup kelompok 4. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sudah bagus ya. Alhamdulillah hasil diskusinya bagus, hasilnya penjelasannya detail. Berarti tandanya kalian sudah mulai memahami pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum itu Ibu mau bahas sedikit tentang tadi pembahasan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama, yang menyembelih hewan tanpa membaca basmalah. Ya, berarti membaca basmalah dalam menyembelih hewan hukumnya wajib. Ya, bahkan sampai disampaikan juga sama Allah melalui ayat Quran, kita diminta untuk menyembelih hewan dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, menyembelih hewan kurban saat pandemi ya. Kita sudah pernah merasakan yang namanya COVID-19 ya. Kamu kelas berapa waktu COVID tuh? Kelas 3 SD, 3 sama 4. Ya, kelas 3, 4 SD, masih kecil ya. Itu lagi pandemi, kamu sempet-sempetnya gak ngelihat penyembelihan kurban? Nggak boleh pastikan keluar, apalagi anak kecil yang gampang kena virus ya. Sempat pas zaman COVID itu kita disuruh apa? Vaksin nggak kalian? Vaksin buat apa? Menghindari virus. Makanya saat pandemi, walaupun pandemi, nggak mungkin dong syariat Allah di Idul Adha itu dihapus. Ya, kita masih tetap melaksanakan, cuma di saat penyembelihannya kita minimalisir, hanya panitia saja yang hadir. Yang ketiga, hewan yang cacat dijadikan kurban, tuh yang tadi Boris sampaikan. Jangan sampai saat membeli hewan kita udah mengeluarkan dana yang besar, kita harus teliti, lihat binatangnya apa ada cacat di telinganya, di matanya buta atau pincang atau kurus banget gitu ya. Jadi harus teliti dalam pembeliannya. Yang keempat, tadi apa yang keempat? Yang menggunakan alat yang tumpul ya. Memotongnya menggunakan alat yang tumpul. Tadi sudah kalian lihat ya videonya ya. Sebelum kita mau menyembelih harus diapain dulu sih alatnya? Asah. Biar apa diasah? Tajam. Kalau dia tumpul pengaruhnya apa ke binatangnya? Kesiksa. Harusnya berapa sasetan sih dalam penyembelihan itu, berapa kali ini sasetan gini? 1, mungkin satunya mungkin saat ini boleh nih 1, 2 gitu doang nggak apa-apa, asal jangan kalau tandanya nih pisaunya tumpul. Sebelum kesimpulan secara menyeluruh, ingin memberikan kalian kertas untuk refleksi mengenai kegiatan hari ini. Apa yang sudah dipelajari, kira-kira kalian sudah pahami atau belum? Bagaimana juga respon kalian terhadap pembelajaran materi penyembelihan kurban pada hari ini ya? Boleh dijawab satu kelompok, diisi di sini semua. Setiap orang memberikan masukannya, refleksinya di sini ya. Silakan ditulis. Setiap anak mengisi satu nomor.
Sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu kumpulkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah selesai. Oke. Kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan sedikit pembelajaran pada hari ini mengenai menyembelih hewan sebagai bentuk peduli kepada sesama manusia yang lain ya. Kesimpulannya adalah menyembelih hewan kurban. Ya, berkurban itu hukumnya apa tadi? Sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau misalnya kamu punya uang yang banyak gitu kan, orang tua kamu rezekinya melimpah, kira-kira hukumnya wajib gak buat berkurban? Wajib. Kenapa? Karena tadi yang Ibu sampaikan, harta orang tua kamu itu ada hak orang lain. Bu, kan orang tua saya biasa-biasa aja, berarti kan gak wajib dong berbagi ke orang lain? Enggak. Siapapun itu. Jadi bukan cuma orang kaya aja yang ada hak orang lain. Kayak gitu. Terus untuk memilih hewan, apa aja jenis hewan yang bisa dikurbankan apa aja? Sapi, kambing, domba, unta, kerbau ya. Kalau sapi, kalau kambing dan domba untuk berapa orang? 1. Kalau sapi atau kerbau 7 orang. Dalam pemilihan hewan, kira-kira apa yang perlu dilihat? Yang pertama hewannya harus sehat, terus tidak cacat, terus nggak kurus. Nah, hewannya sehat, tidak cacat, tidak kurus, lengkap seluruh anggota tubuhnya. Boleh. Umurnya tadi berapa sih kalau misalnya unta? 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Terus dengan kita belajar berkurban ini, apa hikmah yang bisa kamu ambil? Yang pertama, bisa belajar untuk ikhlas, mengorbankan. Kalau Nabi Ibrahim mengikhlaskan anaknya, kalau kita mengorbankan apa? Mengikhlaskan apa? Harta kita buat dikasih ke orang lain melalui beli kambing, beli sapi. Apapun, kalau daging kurban dikasihnya dalam bentuk apa? Dagingnya mentah apa matang? Mentah. Kalau akikah, kamu tahu akikah? Nanti kita bahas materinya. Kalau akikah diberikannya dalam bentuk matang ya, jangan tertukar ya. Nah, kayak gitu. Terus kalau pembagiannya buat yang menyembelih, kira-kira berapa bagian dia buat nyembelih? Buat yang punyanya yang nyembelihnya 1/3, buat orang lainnya berapa? 1/3 untuk kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Itu kesimpulannya pada hari ini ya. Semoga melalui pembelajaran kurban ini kalian bisa mengambil hikmahnya dan jadi pembelajaran nanti. Kemudian untuk pembelajaran di rumah, Bu Risti akan memberikan tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugasnya adalah membuat poster dengan judul kurban yang bermakna. Ya, boleh ditulis dulu di buku tulisnya. Poster dengan judul kurban yang bermakna. Oke. Setelah selesai pembelajaran pada hari ini, Bu Risti minta sebelum ditutup boleh kita siap-siap dulu yuk. Silakan diambil tasnya. Boleh diambil tasnya semua. Kita siap-siap pulang. Boleh diambil tasnya. Ya, tadi LKPD-nya boleh Ibu minta ke tasnya. Boleh disiapkan oleh ketua kelas di tempat duduk sendiri aja. Nanti jangan lupa ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.